Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Septianingsih. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran media dalam konflik antara Gubernur Jawa Barat yaitu Kang Deddy Mulyadi versus Ono Surono. Kita akan lihat dari hukum medianya ya. Yang menaungi media itu ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang mana ini tentang pers, yang mana dalam undang-undang ini mencakup tentang kebebasan pers, hak wajib, dan batasan penyiaran informasi. Dalam kasus ini, media diberikan hak untuk memberitakan konflik antara kedua belah pihak dan memberikan ruang kepada kedua belah pihak untuk melakukan klarifikasi gitu ya. Dan di sini tidak boleh media hanya menyampaikan dari satu sisi saja, tapi harus dari dua sisi. Dan media dilarang untuk menyebarluaskan berita-berita yang bersifat hoax. Manajemen media penyiaran dan kebijakan penyiaran itu adalah dua hal yang sangat berkaitan. Manajemen itu berkaitan dengan proses terjadinya sebuah berita ya, dari produsernya, dari pembawa beritanya, dari redaksinya, dari editornya, itu yang disebut dengan manajemen media. Nah, kalau misalkan penyiaran media itu berkaitan dengan regulasi atau hukum-hukum yang tadi kita bicarakan di slide pertama gitu ya. Nah, dalam konflik ini media itu harus memiliki manajemen media yang baik dalam memproses sebuah berita, dalam memproses sebuah redaksi, dalam menyampaikan konflik agar tidak terjadi sesuatu yang melenceng dan tetap sesuai dengan kebijakan penyiaran gitu, agar tidak melenceng dari regulasi yang telah ditetapkan. Nah, sekarang kita akan mengevaluasi dari etika dan profesionalisme jurnalis. Kode etik jurnalistik itu memiliki beberapa prinsip utama. Yang pertama ada cover both sides, verification, independensi, dan menghindari agitasi ya. Namun dilihat dari beberapa media pada saat ini memang mereka sudah tidak lagi menggunakan prinsip-prinsip utama gitu, tapi mereka cenderung untuk menggunakan judul berita ataupun jenis berita yang memang bersifat proaktif ya, atau bersifat fakta yang tidak sesuai gitu. Banyak yang memihak ke pihak satunya lagi, banyak yang memihak ke pihak satunya lagi gitu. Sedangkan arti dari media sendiri adalah medium, atau yang berarti penengah, yang mana media itu tidak bisa condong ke satu sisi gitu, memang harus berada di tengah-tengah. Lalu bagaimana sih sebuah media seharusnya bersikap? Nah, maka sikap ideal bagi sebuah media adalah yang pertama, media itu menjadi penengah. Seperti yang dikatakan tadi, arti media atau medium yaitu penengah yang berarti ya, maka memang harus menjadi penengah, tidak boleh menjadi condong ke satu sisi ya. Lalu memberikan ruang bagi kedua belah pihak, yang seperti tadi bilang, tidak boleh cuman memberikan satu ruang aja kepada satu pihak gitu, maka akan terjadi konflik kalau seperti itu ya. Lalu kita bisa mengalihkan ini bukan jadi berita yang bersifat personal, tapi memang berita yang substansinya mengarah ke politik gitu. Lalu untuk jurnalis sendiri memang diperlukan untuk adanya pelatihan manajemen konflik, supaya kita bisa tahu nih apa dan bagaimana apabila sebuah konflik terjadi. Referensi teori dan regulasi yang sah ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Lalu ada Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers tahun 2022, dan juga ada P3 SPS KPI tahun 2020, dan juga ada pasal 13 sampai 16 yaitu larangan untuk menyiarkan sesuatu yang bersifat proaktif yang mana akan menyimpulkan konflik. Nah, untuk teorinya sendiri yang berkaitan dengan antara konflik ini, yang itu ada teori agenda setting yang disebutkan oleh MC Combs dan Shaw ya, yang mana di sini media itu membuat-buat ya, atau istilahnya men-setting apa yang harus diucapkan, apa yang harus diberitakan gitu ya. Media itu bukan cuma melaporkan, tapi juga membentuk publik dalam memandang isu gitu ya, membentuk opini publik dalam memandang suatu isu. Baik, sekian saja video saya kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.